Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, kisah Nabi Ishak pada awalnya bermula setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka dari itu Allah mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Namun mereka juga memberitahukan tujuan mereka lainnya, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Dilansir dari kisah muslim.com, pada saat ketika para malaikat tersebut datang kepada Nabi Ibrahim, maka ia menyambut mereka dengan sebaik-baiknya dan mempersilahkan mereka untuk duduk di ruang tamu, dan segeralah ia menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Namun Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dia hidangkan tersebut. Maka dengan kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim merasa takut kepada mereka. Lalu malaikat-malaikat tersebut menenangkannya, dan segeralah mereka memberitahu kepada Nabi Ibrahim tentang diri mereka, serta memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan akan adanya kelahiran seorang anak yang alim atau berilmu. Ketika hal tersebut disampaikan, Sarah mendengar pembicaraan mereka. Lalu ia datang dan menghampiri dalam keadaan heran. Ketika hal tersebut disampaikan, Sarah mendengar pembicaraan mereka. Lalu ia datang dan menghampiri dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Dia berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan, sedangkan dia merupakan seorang wanita yang sudah tua dan mandul. Ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surat Az-Dzurriyyat ayat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia karena apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan segera tiba. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya, Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak, dan demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus oleh Nabi Ishak. Akan tetapi Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Quran Surat Shad ayat 45-47. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya, "Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dilansir dari muslimdaily.com, diceritakan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita yang bernama Rafqah binti Batuil. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya
dialami juga oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istrinya Rafkah juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafkah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja. Dia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, salah satu putranya pula kelak akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub dan kelak menjadi bapa dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Saudara kembarnya Lis disebut orang-orang Arab dengan istilah Lis atau Lisu yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Batrus sedulur sekampung, demikian kisah Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim yang melahirkan nenek moyang Bani Israel. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap berduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.